kita nggak nikmatin gorengannya. Tapi Yang ada gorengan itu melemahkan nilai tukar rupiah. Anda Mm-mm. beli handphone jadi naik gara-gara nilai tukar rupiahnya naik. Betul, itu berasa banget. Iya kan? Anda beli makan juga naik. Heeh. Yang menikmati hasilnya, ya para imperialis itu yang Mm-mm. disebut dengan bandar. Iya. Nah, saya pancing, sahamnya naik. Dipancingnya pakai apa? Satu, pakai informasi, Mm-mm. aksi korporasi. Dua, pakai perdagangan. Kan kita di bandar cemen semua. Mudah-mudahan sekarang udah berubah ya. Amin Gitu ya. loh, bandar Heeh. cemen semua. Jadi memang senengnya main di pasar gelap. Jadi kalau teman-teman boleh tanya, mau tahu konstruksi undang-undangnya seperti apa dan konstruksi yang disebut gorengan itu apa, Mm-mm. ya. Ketika harga 100 menjadi naik jadi 105, maka itu ada yang di dalamnya itu bid inisiator. Kita ini sebagai negara berkembang dapat ekses likuiditas uang gorengan emang. Mm-mm. Polisi lalu lintasnya Mm-mm. itu ada di bursa efek gitu ya. Oke. Jadi artinya yang tahap pertama kemudian melakukan pengawasan terhadap transaksi bursa, Mm-mm. pengawasan terhadap anggota bursanya Mm-mm. gitu ya. Sesuai dengan amanat undang-undang itu harus dimiliki oleh bursa yang Mm-mm. namanya satuan pemeriksa. Jadi saya bersama 7 orang teman Mm-mm. direkrut oleh bursa lewat headhunternya ya. Waktu itu lewat headhunternya. Jadi saya bertujuh dari Big Five. Kalau dulu kantor akuntan publik itu ada 5 besar. Kalau sekarang kan Big Four gitu. Jadi saya salah satu dari Big Five. Mm-mm. Nah, jadi mulai membentuk satuan pemeriksa itu. Nah, dilalahnya masih siap-siap mempersiapkan sebuah unit kerja ini. Nah, terus krisis moneter kan, tahun 98 gitu. Jadi ya kemudian saya banyak terlibat dalam hal memeriksa kasus-kasus di 98. Mm-mm. Jadi pada waktu itu ya awalnya mungkin terjadi perselisihan antara nasabah sama perusahaan efek ya, karena transaksi margin. Mungkin kalau sekarang juga orang bicara margin, kalau besok terjadi crash lagi biasanya memang karena ada transaksi margin. Ya saya learning by doing lah, belajar dari Oke. bekerja. Nah kemudian ya saya diberi kepercayaan untuk Mm-mm. mengurusi kasus-kasus ya. Kasus-kasus kan waktu itu banyak sekali kasus-kasus. Nah, kemudian saya juga diberi kepercayaan memimpin unit kerja yang tugasnya untuk melakukan pemeriksaan transaksi bursa tertentu. Nah, apa yang disebut transaksi bursa tertentu? Jadi transaksi bursa tertentu itu adalah transaksi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 memenuhi unsur pidana. Mm-mm. Apa pidana pasar modal? Pidana pasar modal itu ada dua, manipulasi pasar dan atau perdagangan orang dalam. Oke. Manipulasi pasar mungkin teman-teman lebih kenalnya goreng-menggoreng saham. Nah, itu Oh goreng-menggoreng ya. saham itu bahasa undang-undangnya manipulasi pasar. Mm-mm. Kalau perdagangan orang dalam mungkin orang lebih kenalnya insider trading. Mm-mm. Nah, jadi di bursa itu terkait dengan manipulasi pasar dan atau perdagangan orang dalam, dia mengatur tentang yang namanya benturan konflik kepentingan gitu Mm-mm. ya, yang mengatur tentang afiliasi. Jadi kalau nggak salah teman saya juga pernah di podcast ini, Agustinus gitu ya. Oh Nah, jadi ya, misalnya kayak Mm-mm. kayak GoTo Mm-mm. ya. GoTo itu dari kacamata undang-undang pasar modal kita melihatnya Mm-mm. itu pertama adalah apakah ada afiliasi. Nah, Mm-mm. di undang-undang itu. Jadi kerjaan saya itu Mm-mm. memang terbiasa mengurusi dengan yang namanya database afiliasi. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada kasus, di Mm-mm. mana kita tahu kasus pertama? Kasus itu kena dulu yang dinamakannya alerting. Jadi Mm-mm. alerting itu misalnya saham GoTo ya. Mm-mm. Saham GoTo ada yang goreng. Nah, Mm-mm. itu ada alertnya di bursa. Oke. Nah, ada alertnya. Jadi saya termasuk orang yang awal-awal mengembangkan sistem alert ini karena waktu itu ada kasus saham Bank Piko dan sebagainya. Jadi akhirnya Mm-mm. mengembangkan alert. Jadi alert ini bekerja atas apa? Atas pola. Jadi kalau misalnya orang ngomong saham baru naik 1 perak jadi 50. Oh, digoreng nih. Baru sekali. Mm-mm. Itu belum pola Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya sudah berpola gitu Mm-mm. ya, maka dia akan keluar alertnya. Nah, apa pola-polanya? Wah, itu
rahasia profesional juga. Saya juga kan nggak Mm-mm. mungkin bocorin karena dulu saya yang ngembangin ya. Jadi artinya apa alert-alertnya. Cuman saya bisa pastikan kalau Mm-mm. modelan kayak GoTo gitu ya, dia Mm-mm. sebetulnya kena alert gitu. Makanya Mm-mm. saya berulang kali mengkritisi OJK dan bursa karena seolah-olah kan Alert dari kayak kayak dari sisi pola transaksi, pola transaksi. bukan dari sisi transaksi Gini, jadi kalau kita bicara alert, satu Mm-mm. pola perdagangan, Mm-mm. dua terkait informasi. Mm-mm. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Satu, apa yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dikatakan transaksi bursa tertentu. Pertama, itu ada di mulai pasal 85, itu mengatur tentang aksi korporasi. Mm-mm. Jadi, yang namanya bursa atau pasar modal, kuncinya itu adalah aksi korporasi. Jualannya itu adalah aksi korporasi. Nah, dalam aksi korporasi itu bisa menjadi informasi yang menyesatkan, pidana. Mm-mm. Jadi kalau Anda misalnya mengatakan informasi A, padahal informasi itu salah, maka itu pidana. Misalnya saya ambil Oke. contoh yang sudah jelas-jelas saja, ya sekarang lagi ngetren kan mensrea Mm-mm. gitu. Mm-mm. Yang sudah jelas mensreanya, yang sudah jelas-jelas memang sudah ada penegakan hukumnya Mm-mm. di masa lalu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa search di Google nih. Jadi Mm-mm. kasus Lipo Inet gitu ya. Mm-mm. Karena itu dulu ada ada penegakan hukumnya dari Bapepam. Bapepam itu dulu OJK. Nah, dia waktu itu kasus saham ini dia mengeluarkan aksi korporasi. Dia merubah bisnisnya yang tadinya asuransi menjadi bisnis internet. Oke. Gitu ya, Mm-mm. bisnis internet. Kemudian ini menjadikan naiknya demand si saham ini naik. Jadi saham ini Mm-mm. harganya naik. Mm-mm. Setelah harga sahamnya naik, informasinya berubah lagi. Saya nggak jadi tuh bisnis internetnya atau masih dalam pembahasan dan Iya. sebagainya. Heeh. Jatuh si saham itu. Nah, jadi Mm-mm. yang perlu digambarkan di sini apa? Informasi kalau diikuti dengan pola transaksi, maka ini memenuhi unsur terjadinya manipulasi pasar atau Mm-mm. digoreng. Mm-mm. Kalau ini untuk kepentingan keuntungan orang dalam, Mm-mm. jadi orang dalam itu apa? Saya gini, Mbak, Mm-mm. orang korporasi, Mm-mm. Mbak bilang saya, ntar 2 minggu lagi bakal ada aksi korporasi A. Aksi korporasi A ini Anda juga akan pakai istilah kerennya, pakai market maker lah. Atau Oke. kalau bahasa di market, kalau bahasa orang banyak bandar deh. Tapi Mm-mm. kalau istilah kerennya namanya market maker. Mm-mm. Ya kan? liquidity provider. Ya, liquidity provider itu ada dua. Ada yang disebut dengan market maker, ada yang disebut dengan market spesialis. Mm-mm. Jadi sebetulnya kalau kita bicara demutualisasi nanti akan sampai ke sana. Jadi liquidity provider, kalau yang namanya market spesialis itu dikenal di New York Stock Exchange. Kenapa? Dia hanya boleh melakukan stabilisasi harga ataupun harga dikerek sama bandar kalau terkait dengan plus minus angka fundamentalnya. Jadi New York Stock Exchange itu dia menjanjikan bahwa bursanya bukan bursa yang efisien. Bursa yang efisien itu bursa yang nggak ada gorengannya. Oke. Jadi Richard Grasso itu adalah chairman-nya New York Stock Exchange ketika Mm-mm. deregulasi ini. Dia bilang yang namanya bursa itu salah satu darahnya memang spekulasi. Yang nggak boleh itu spekulasi berlebihan. Mm. Jadi menurut dia, kalau tanpa memberikan ruang untuk spekulasi, maka likuiditas nggak ada. Oke. Nah, dia hanya mengatakan bahwa New York Stock Exchange agar menjadi bursa yang efisien dan menjadi kiblat dari pasar modal di dunia, hanya menjanjikan mendekati efisien. Itulah yang disebut dengan efisien market hypothesis. Nah, sehingga dia memperkenalkanlah bandar secara terbuka Oke. yang disebut dengan liquidity provider, market spesialis. Kalau kayak di kita, bandar, orang sok ngomong, oh saya market maker, oh saya market spesialis. Menurut saya omong kosong. Karena di kita, mana tandanya?
Kalau di New York Stock Exchange, order yang datangnya dari market spesialis ada tandanya. Jadi Oke. di bursa itu pada dasarnya apa? Mengatur good governance. Kalau saya jual sampah, saya ngomong sampah nggak melanggar. Mm-mm. Jadi misalnya saya jual ini saham saya ini saham sampah, Anda beli gitu, Anda nggak bisa mengatakan bahwa ditipu sama saya, karena saya udah ngomong, Oke. memang saham saya sampah gitu. Mm-mm. Itu jadi prinsip-prinsip dasar di bursa itu sebetulnya keterbukaan, transparansi, Mm-mm. dan jantan deh gitu. Mm-mm. Kalau dia memang apa saham sampah ya nggak apa-apa. Mm-mm. Nah sehingga yang namanya bandar itu dibuat juga terbuka. Anda mau jadi bandar, Mm-mm. ya identitas bandar Anda terbuka dong. Oke. Diaturlah bentuk Anda menjadi liquidity provider yang disebut dengan sistem dealer, Mm-mm. maka komitmen Anda juga ada. Oke, jadi perekrutan, jadi ada kesannya kayak perekrutan gitu ya, Pak? Gini, Mm-mm. kalau Anda jadi dealer, Mm-mm. Anda jadi bandar, Mm-mm. Anda terbuka, Mm-mm. Anda akan dikatakan tidak melanggar pidana Mm-mm. kalau itu dalam koridor teknik perdagangan. Oke, ya. Karena Anda memang statusnya dealer. Oke. Sehingga kalau saya sekarang misalnya ngangkat harga, Mm-mm. tapi saya jelas, saya Mm-mm. memang dealer. Mm-mm. Posisi saya market spesialis gitu. Maka sebetulnya dari koridor undang-undang, meskipun itu cenderung transaksi yang dibilang memancing, menaikkan harga, menurunkan harga. Jadi di undang-undang pasar modal negara manapun, tidak boleh menaikkan, menurunkan, mempertahankan harga. Mm-mm. Tidak boleh. Mm-mm. Kalau di undang-undang kita, itu pasal 91. Oke. Kalau di Amerika, kalau saya nggak salah pasal 20 itu. Ya, jadi Mm-mm. di semua negara itu pasalnya. Mm-mm. Jadi yang disebut dengan saham itu tidak boleh mengatur harga. Mengatur Oke. itu nggak boleh naik, saya buat naik. Nggak boleh saya buat turun, Mm-mm. nggak boleh saya buat tetap. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya saya mau cari untung, saya pancing nih. Itu yang Mm-mm. disebut dengan bandar. Oke. Nah, saya pancing, sahamnya naik. Dipancingnya pakai apa? Satu, pakai informasi, Mm-mm. aksi korporasi. Dua, pakai perdagangan. Sekarang gini, sebuah emiten Mm-mm. ngomong, saya akan ekspansi. Sepi itu di pasar. Nggak ada Oke. yang pegang. Nggak ada bandarnya. Mm-mm. Nggak akan ikut. Mm-mm. Mbak Diba ya? Mm-mm. Mbak Diba misalnya. Ah, ini mah emiten kosong nih. Ngomong aja gede. Iya, Iya iya. kan? Nggak ada yang Uh-uh. ini. Tapi akan beda ketika saya ngomong, saya akan ekspansi. Begitu nggak lama saya ngomong, transaksinya naik. Oke. Maka Mbak Diba akan ngomong, oh bener nih kayaknya omongan dia nih. Mm-mm. Nah, setelah naik itu rame. Ya kan? Mm-mm. Setelah rame itu, orang tambah percaya. Iya. Nah, ini ada yang dalam koridor teknik perdagangan, Mm-mm. ada yang dalam koridor yang disebut dengan transaksi semu. Oke. Kalau Nah, liquidity provider yang sudah ada sih, cuma baru satu itu dia kan hanya berfungsi untuk saham itu akan liquid aja. Jadi kan banyak yang saham-saham kita yang seperti saham tidur. Nah, fungsinya si liquidity provider itu membuat saham itu bid and offer-nya terjaga katanya. oh iya. Ya, Itu fungsi bandar. Cuma tadinya itu kan bursa bilang tadinya dikerjain bandar, sekarang diresmikan. Jadi sebenarnya kerjaan bandar yang diresmikan bursa sebenarnya. Iya, itu namanya sistem dealer. Dealer. Itu memang yang sudah diperkenalkan di Amerika Serikat. Nah, sistem dealer menjaga bid offer, liquidity dan sebagainya agar dia menjadi teknik perdagangan, maka sistem perdagangannya harus terbuka bahwa dia memang dealer. Identitasnya pun jelas dealer. Kalau sekarang di bursa kita, orang kan hanya membayangkan aja, oh saham A, oh bandarnya sekuritas B. Itu kan bukan regulasi. Itu kira-kira. Makanya orang akhirnya menganggap bahwa misalnya ketika si broker yang mengerek saham, oh saya itu market maker. Nggak bisa. Karena undang-undang kita yang ada sekarang, termasuk juga penataan pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita belum membuat yang namanya dealer system. Jadi yang bahasa tadi dikatakan
nanti liquidity provider yang diresmikan itu artinya bursa efek di Indonesia akan mengadopsi sistem dealer. Tapi sampai sejauh ini itu baru omongan dari zaman dulu sampai sekarang omongan terus. Walaupun katanya baru satu sih yang liquidity provider. Siapa? Pintraco. Apa tadi saya cek lagi Pak ya, tapi itu baru berapa bulan. Cuma memang Nggak belum undang. ada mereka kan berkewajiban yang dilakukan transaksi itu kan harus seperti dicentang gitu kan, atau seperti di mark di. Iya ya, itu centang dan mark itu adalah keterbukaan. Saya nggak tahu ya kalau memang bursa udah punya sistem dealernya, sekarang siapa dealernya? Karena kalau yang baru sekuritas yang dibolehkan. enggak gini loh Mas, semua tuh sekuritas, tapi Anda tuh ada statusnya tuh sekuritas sebagai dealer, ada Anda tuh statusnya sekuritas biasa. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang sistem infrastruktur pasar modal Indonesia, kita masih brokerage system continuous auction. Jadi semua broker itu fungsinya broker. Pemilik ordernya siapa? Di belakang broker itu. Nah, continuous auction itu apa? Ya berkelanjutan. Nah, kalau kita ngomong liquidity provider, sistemnya itu jadi dua. Satu, ada brokerage system, dealer system. Brokerage system adalah orang yang menyampaikan order dari nasabah. Dealer system adalah institusional yang memang bertujuan melakukan liquidity. Liquidity ini atas dasar apa? Kalau atas dasar untuk menjaga fundamental, namanya market spesialis. Bursanya di mana yang menerapkan ini? New York Stock Exchange. Kalau liquidity provider dealernya tujuannya untuk mengelola yang namanya return, keuntungan, tanpa melihat kepada fundamentalnya, namanya market maker. Adanya di mana? Di Nasdaq. Nah, kemudian yang namanya retail yang tidak bertujuan untuk memberikan liquidity itu menjadi nasabah dari brokerage system. Nah, brokerage system dan juga dealer system akan ketemu dalam sistem perdagangan bursa. Jadi saya ambil contoh, misalnya saja seorang dealer market spesialis yang memang menjaga saham tertentu di misalnya di New York Stock Exchange. Dia masuk bid over order dia. Dimakan sama yang brokerage system, yang retail. Maka ketika yang retail ini kalah, dia nggak bisa ngomong bahwa saya korban gorengan. Karena apa? Karena memang dia sudah punya identitas dealer. Kalau bahasa tadi, bursa nanti mau mengaturnya dengan mark gitu ya. Kalau di negara lain itu pakai ada kode warna ordernya. Warna order dealer, warna order broker. Tapi bukan terus juga seenak-enaknya. Ini saya dulu pernah menangani kasus-kasus di bursa. Nah, banyak pemain-pemain besar kalau saya periksa, ini terutama ya, sorry to say ya, belagu-belagu menurut gue sih gitu. Belagu-belagu karena ngerasa wah gue kan sekolahan di New York. Ya, yang sekarang pada mentas-mentas ini kan gitu ya. Jadi, gue kan lebih tahu dari lu kayak segala macam gitu. Ya, dulu saya sebagai orang yang meriksa, tar dulu gitu. Ya kan kita kalau melanggar gitu. Nah, akhirnya dulu ada usulan dari Asosiasi Perusahaan Efek API, ya udah kalau kayak gitu kita ratifikasi aja sistem dealer. Jadi isu ini udah lama. Zaman saya masih di bursa ngurusin ini udah muncul isu dealer. Akhirnya saya karena saya yang mengurusi tentang pengawasan, alerting system dan sebagainya. Saya kemudian mengatakan, oke, kalau mau sistem dealer kayak gini nih. Bahwa Anda harus punya komitmen. Ada komitmen keuangan. Nggak gampang, Mas. Jadi bandar beneran tuh nggak gampang. Jadi artinya jadi bandaran beneran itu Anda tuh bisa untung, bisa rugi, dan Anda harus punya modal yang cukup. Gampangnya gini deh, kalau di bank tuh ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Untuk Anda menjadi seorang dealer, Anda itu memang harus punya capital, kalau di bursa bukan KAR, MKBD. Anda harus punya MKBD yang memang besar. Anda juga nggak bisa gini loh, coba kalau sekarang. Anda pasang order di atas. Udah ada yang ngejer, tarik.
di-amend. Nggak bisa kalau Mhm. Anda jadi market spesialis ataupun market maker benar. Jadi Anda harus masukin rentetan order itu dari pagi. Di situ Oke. pasar punya informasi, oh si market spesialis ini hari ini akan maintain harga berapa. Oh si market maker ini hari ini akan maintain di berapa. Tapi untuk Anda bisa tahu bahwa dia maintain ke berapa, Anda juga harus punya ilmunya. Tapi Anda sebagai orang retail punya informasi. Kalau sekarang kan nggak jelas siapa bandarnya, ordernya berapa. Jadi saya bisa lihat nih, oh pola market spesialis A nih akan maintain di sini. Ada ilmunya di saya. Tapi untuk saya dapat ilmunya itu ada informasi karena saya tahu siapa market spesialisnya. Mhm. Nah, begitu saya sebagai lawannya nih retail nih, sebagai lawannya si market spesialis market maker ini, dugaan saya kejar nih order dia. Ini yang namanya teknik perdagangan. Dia nggak bisa mundur lagi. Kalau sekarang nih bandar abal-abal di kita ini, ya kan dikerek ke atas gitu yang disebut dengan floating segala macam. Udah orang kejar hilang ordernya. Itu mungkin beberapa bursa yang selalu ngomong nggak bisa tuh nanti bid over hilang begitu aja. Hanya di pra pembukaan sama di setelah pasca pembukaan. Ya, jadi pasca perdagangan. ya, jadi ada dua lagi nih. Tadi kita baru ngomongin tentang sistemnya. Ada dealer system, brokerage system. Sistem perdagangan, mekanisme perdagangannya ada dua. Continuous auction Mhm. sama over the counter. Nah, continuous auction itu terus lelang berkelanjutan. Jadi order yang berjalan segala macam. Maka dikenallah yang namanya pembukaan sama penutupan. Oke. Pembukaan dan penutupan itu biasanya sistem dealer. Jadi ini saya ambil contoh. Misalnya di New York. Ada after hours trading yang 30 menit. Harga dibentuk nih dari continuous auction. Katakan aja 100. Saya harus memaintain karena nilai fundamentalnya katakan aja 110. Dalam aturan market spesialis, saya harus maintain di after hours. Jadi order yang dari perdagangan reguler, saya tutup, saya angkat ke 110. Berdasarkan undang-undang, nggak boleh saya naikin harga kayak gitu. Tapi karena fungsi saya sebagai market spesialis, boleh. Transparansinya di mana? Transparansinya ya memang saya market spesialis. Kenapa saya bisa ngangkat 110? Kondisi fundamental. Jadi pengawasannya ke sana. Misalnya lagi di Nasdaq, saya perlu jaga harganya seperti ini nih, karena hedge fund saya kira-kira membutuhkan posisi hari ini di sini. Saya muncul di after hours-nya, nutup gitu. Tapi ukurannya bukan itu, ukurannya memang dari sisi tradingnya. Nah jadi gampangnya Anda jadi bandar itu satu terbuka, dua nggak cemen. Gitu loh. Dan kalau Oke. Anda nanti berhadapan dengan orang-orang yang memang retail yang juga bisa nebak Anda, ya jangan mundur. Tapi kan nggak mungkin lah dengan kapasitas yang besar. Jadi itu ya, jadi gambaran besarnya ada soal continuous auction, over the counter, dan kemudian dealer dan brokerage. Oke. Nah, jadi kalau sekarang kita Mhm. ingin mengatakan bahwa gorengan adalah darah bursa, Mhm. agar bursa ini sesuai dengan amanat Pasar ya, undang-undangnya, ya kan? Mhm. Harga yang wajar, teratur dan efisien. Maka kewajarannya mau tidak mau Mhm. pasar modal Indonesia harus meratifikasi sistem dealer. Apa yang terjadi dulu pengalaman saya? Setelah kita kemukakan komitmennya harus begini-begini. Nggak siap, memang kita di bandar cemen semua. Mudah-mudahan sekarang udah berubah ya. Amin Gitu ya. loh, bandar cemen semua. Jadi memang senengnya main di pasar gelap. Senengnya itu juga main di pasar yang remang-remang gitu. Mhm. Wah, kalau kayak gini, alasannya apa? Sepanjang yang saya tahu di masa lalu, alasan dari para perusahaan efek ini, alasannya adalah investor retail kita masih kecil. Oke. Yang kutip remang-remang itu maksudnya nomine-nomine ini. Kan gini loh Mas, kalau sekarang Anda ngebandar terbuka, Anda harus punya teknik perdagangan. Anda bisa loh ketemu anak kecil yang jagoan ngelawan Anda. Oke. Hah? Kan marketnya juga jadi efisien dari segi informasi. Ya kan?
Keterbukaan itu ada cost-nya. Komitmen uang, komitmen segala macam. Remang-remang itu kan saya jadi bandar, tapi nggak ada yang tahu saya bandar. Kayak kentut. Sorry aja nih, kayak Oh kentut. iya. Baunya terasa, tapi siapa yang kentut nggak tahu. Mm-mm. Beda dong kalau saya ngomong, saya kentut ya. Oke. Nah, ya kan, saya kentut ya, gitu loh. Kan beda. Jadi kita harus bedakan ketika yang namanya bandar itu dilegalkan lewat sistem dealer, maka yang namanya bandar itu menjadi yang disebut dengan hedge fund. Mm-mm. Salah satu kepiawaiannya adalah melakukan teknik perdagangan. Makanya ya, kalau sekarang kita lihat, ini kan teknik perdagangan, bukan ngegoreng. Ya menurut saya omong kosong, karena di kita masih sistemnya brokerage system, continuous auction. Mm-mm. Enak aja ngomong teknik perdagangan. Nih, saya ambil contoh. Tadi masnya tanya, yang remang-remang. Saya ambil contoh. Saya mau goreng saham nih. Corporate action dulu. Misalnya tadi yang kita contohin yang sudah ada mens rea-nya lah, kasus Lipo Inet yang disanksi oleh Bapak Pam di masa lalu. Dia keluarin informasi. Dia sebar ordernya. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Dia sebar ordernya. Ordernya misalnya ke broker AA. Oke. AA, kamu bid inisiator. Apa bid inisiator? Bid inisiator itu ketika harga misalnya 100, Mm-mm. ya. Kalau Anda beli dalam auction, Mm-mm. Anda mau beli 100 kan? Mm-mm. Logiknya kayak gitu. Harga tidak mungkin naik menjadi 110 kalau tidak ada bid inisiatornya. Mm-mm. Ini pemahaman dulu nih. Jadi kalau teman-teman boleh tanya, mau tahu konstruksi undang-undangnya seperti apa dan konstruksi yang disebut gorengan itu apa, Mm-mm. ya. Ketika harga 100 menjadi naik jadi 105, maka itu ada yang di dalamnya itu bid inisiator. Jadi 100 nih. Ya. Kemudian tahu-tahu ada yang masang order 105. Mm-mm. Jual. Dimakan nih sama yang bid. Oke. Harga menjadi naik bukan karena yang pasang jual. Tapi karena ada yang makan order jual yang lebih mahal Oke. dari harga sebelumnya. Mm-mm. Itu disebut dengan bid inisiator. Berarti semacam seperti kayak hampir mirip-mirip lelang gitu ya, Pak? Ya, namanya kan continuous auction, lelang. Oke. Jadi kan sekarang persoalannya, kalau Anda lelang, Anda mau beli, Mm-mm. logiknya apa sih? Logiknya harga semurah-murahnya. Makanya Jual kalau mau beli, ngebukanya dari harga kecil, kecil. gitu. Nah sekarang harga misalnya 100. Mm-mm. Tahu-tahu ada yang ngasih order mau jual di 105. Mm-mm. Apalagi kalau ternyata order di 100 saja masih ada. Iya. Ya, Mm-mm. ya nggak? Mm-mm. Anda makan nih, jebret. Iya. 105. Mm-mm. Logikanya apa? Loh, yang 100 aja masih ada, kok Anda makan yang 105? Mm-mm. Ya, Mm-mm. ini bid inisiator nih. Iya. Tadi saya bilang, alert itu. Ini akan muncul alert. Alertnya apa? Karena ordernya itu masih ada sebetulnya yang jual auction di 100-an. Mm-mm. Tahu-tahu ada yang pasang 105 dan di bid. Oke. Oke? Mm-mm. Nah, logikanya orang gila apa? Beli di harga yang di atas gitu. Iya. Padahal di bawah juga masih ada Nah, gitu. di bawah masih ada. Mm-mm. Nah, kembali dalam kerangka undang-undangnya, ya kalau orang agak setengah baterai sih nggak apa-apa. Tengah baterai. Gitu loh. Itu kan ya logikanya ya. Kalau misalnya gini loh, Kurang seons. pulang seon. Apa yang harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan antara bid inisiator yang masang order bid naik di ini dengan yang jual tidak menimbulkan yang namanya transaksi semu. Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal. Oke. Apa yang disebut dengan transaksi semu? Transaksi yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan efek dan dana. Jadi artinya apa? Yang masang bid, Mm-mm. yang makan, Mm-mm. ini orang yang sama. Makanya bahasa di undang-undang itu apa? Menaikkan, menurunkan, dan mempertahankan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama persekongkolan. Oke. Maksudnya orang yang sama itu maksudnya satu pakai nomine lain mungkin ya. Kalau nomi, Kalau yang- enggak, saya jelasin dulu satu-satu Mas, tenang dulu ya. Jadi artinya
Ketika saya sekarang ya Heeh. antara broker A, broker B, A nyebit inisiator, selnya ini, kalau di belakangnya A, di belakangnya B, Yanuar dan Yanuar itu namanya sendiri-sendiri. Itu langsung Oke. kena alert. Nggak dulu, alert mah hanya mengatakan bahwa ini terjadi pembentukan harga. Setelah terjadi pembentukan harga, diproses dulu kerjaan saya itu. Saya tanya ke brokernya, nasabahnya siapa? Ke broker Mm-mm. lawannya nasabahnya siapa? Begitu nasabahnya siapa, pakai database afiliasi. Kalau langsung Januar mah ya udah ceto welo-welo udah. Tapi kalau misalnya ada Januar kemudian Diba, ya saya Mm-mm. harus membuktikan Januar dengan Diba apakah persekongkolan. Ah ya. Persekongkolan bisa dibuktikan oleh apa? Afiliasi sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Mm-mm. Afiliasi karena apa? Karena hubungan keluarga, Mm-mm. karena hubungan profesi, Pertemanan juga. ya, atau karena IOD di pasal 96. Mm-mm. Informasi orang dalam. Kalau saya sebagai pemeriksa bursa bisa membuktikan bahwa Diba Mm-mm. mendapatkan informasi orang dalam Mm-mm. dari saya, Iya. maka itu juga adalah transaksi semua yang disebut nomini-nomini tadi. Oke. Nah, sekarang apakah dengan pola market maker, Mm-mm. dengan para pola market spesialis boleh melakukan transaksi tersebut? Tidak. Yang dilakukan itu adalah teknik perdagangan. Saya menciptakan persepsi, taruh order di atas, saya menciptakan persepsi orang untuk mau makan order saya, tapi tidak terjadi persekongkolan. Caranya gimana? Ya ada teknik perdagangannya lah. Itulah jagonya hedge fund kayak Ray Dalio, kayak Soros, kayak Warren Buffett. Dia jagonya di situ gitu loh. Jadi artinya kalau cuman membentuk harga dengan melakukan persekongkolan sendiri-sendiri, itu mah cemen. Itulah yang disebut dengan goreng-goreng saham di kita. Mm-mm. Kalau dia terus mengatakan, saya itu market maker loh, market spesialis. Market spesialis dari Hong Kong. Market maker sama market spesialis tidak pernah melakukan transaksi semu. Yang dilakukan teknik perdagangan. Oke. Tapi beberapa teknik perdagangan itu sendiri, kalau berdasarkan konsepsi alerting brokerage system continuous auction, itu juga unsur pidananya ada. Yang dihilangkan adalah unsur-unsur pidana terkait teknik perdagangan. Ini kalau dijelaskan terlalu besar nih, tapi intinya adalah yang namanya haram tetap haram. Mm-mm. Transaksi afiliasi benturan kepentingan tetap haram. Mau Anda pakai dealer, mau pakai brokerage system, sepanjang Anda melakukan transaksi afiliasi benturan konflik kepentingan, sistem apapun haram. Jadi saya ingin menegaskan gitu loh, bahwa apakah nanti kalau dilegalkan itu saya boleh melakukan transaksi yang afiliasi dan benturan kepentingan? Tidak, haram. Haram dimanapun. Jadi saya ambil contoh ya di Amerika Serikat. Saya orang dalam. Saya mengatakan, ini akan ambil contoh deh gini. Contoh. Kasus GoTo. Mm-mm. Kasus GoTo, Telkomsel akan minta ke Telkom. Telkom ke Menteri BUMN. Kalau berdasarkan koridor, ya, fatwa tentang tiperi itu artinya adalah terkait dengan orang dalam. Bahwa sebelum aksi korporasi rapat dibahas, yang namanya Menteri BUMN sudah harus deklarasi. Mm-mm. Saya adalah pengendali Telkom, Telkom pengendali Telkomsel. Saya memiliki hubungan afiliasi dengan GoTo, afiliasi keluarga. Oleh karena itu terkait ini, maka saya mengambil posisi freezing namanya. Saya menarik diri dari proses pengambilan keputusan ini. Diumumkan. Nah, kalau itu yang namanya aturan. Ketika Anda jadi seorang dealer, seorang itu tuh ada aturannya, bukan juga seenak-enaknya. Enggak. Terus misalnya yang di sisi GoTo yang komisaris utamanya, kakaknya, dia juga deklarasi. Karena ini saya punya konflik kepentingan, punya segala macam, maka saya mundur dari boardroom. Bahkan ada ketentuan dalam fatwa Mahkamah Agung di Amerika Serikat, saya harus freezing saham saya. Mm. Karena saya punya benturan kepentingan. Jadi artinya saya freezing. Karena saya punya benturan kepentingan, saya akan freezing saham saya. Tidak akan menjadi tradable selama proses berapa hari sebelum corporate action, berapa hari setelah corporate action. Oke.
Itu aturannya. Jadi kalau Anda sekarang mau jadi seorang market maker tuh bukan berarti seenak-enaknya afiliasi juga boleh, bukan. Jadi Ada itulah yang ada disebut ada. dengan teknik perdagangan. Disitulah yang namanya BlackRock, yang namanya segala macam itu ya jagonya karena teknik perdagangan, bukan karena jagoan buat konflik kepentingan. Tapi saya ingin fair. Bursa yang sangat transparan kayak gini, Anda untungnya juga akan terbatas. Makanya hedge fund kan dia lariin ke negara-negara berkembang yang remang-remang kayak kita ini. Yang bisa ngegoreng seenak-enaknya, deketin menterinya bisa digoreng, deketin ini bisa gitu loh. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat berapa hedge fund dapat untung. Bridgewater deh, punyanya Ray Dalio. Tahun lalu untungnya setahun annual, kalau saya nggak salah 28, tahun ini 36. Coba Anda bayangin, naruh duit di mana setahun 26%, 36%. Kalau kita lihat rinciannya, ternyata return terbesarnya dari Asia, dari emerging market. Salah satu dari Bursa Efek Indonesia. Ya, bisa di Bursa Efek Indonesia, tapi kan dari Asia. Karena bursa yang masih remang-remang. Iya, karena kan bisa ikut goreng GoTo lah, ikut goreng segala macam kan gitu loh, ya kan? Nah, jadi menurut saya kenapa ide-ide dealer system ini tidak bisa cepat? Karena bursa kita ini memang supply-nya tempat hedge fund global mencari uangnya. Jadi ya kalau kita mau ada filosofi sedikit, mungkin kita perlu mengingat apa yang dikatakan Bung Karno di Pledoi Indonesia Menggugat. Kami disuruh kerja paksa, tanam paksa, rempah-rempah dan sebagainya, yang hasilnya tidak kami nikmati karena untuk membiayai krisis di dunia industri barat, krisis industri di barat. Itu kan kata Bung Karno. Imperialisme yang saya maksudkan bukan soal Hindia Belanda. Imperialisme yang saya maksudkan, ini kan di Indonesia Menggugat Bung Karno bilang gitu. Imperialisme yang saya maksudkan adalah kami disuruh tanam paksa, kerja paksa, hasilnya tidak kita nikmati karena membiayai krisis industri negara barat. Sama juga dengan sekarang kita mengatakan kita nggak nikmatin gorengannya. Tapi Yang ada gorengan itu melemahkan nilai tukar rupiah. Anda beli handphone jadi naik gara-gara nilai tukar rupiahnya naik. betul, itu berasa banget. Iya kan? Anda beli makan juga naik. Heeh. Yang menikmati hasilnya ya para imperialis itu. Iya, orang-orang tinggi itu. Orang tinggi itu. Jadi menurut saya emerging market ya memang akhirnya diciptakan juga oleh bandar globalnya ya kayak gini. Jadi kalau pertanyaan Mbak Diba bahwa ini kenapa sih kok nggak jalan-jalan? Ya karena menurut saya bandar lokalnya juga kaki tangan bandar gede, Oke. bandar global, hedge fund. Ya kalau terus Indonesia juga mau teratur, nah, di New York aja gue udah capek gitu. Masa gue disuruh capek lagi di Jakarta? Ya, jadi Iya. artinya bahwa boleh dibilang kita nih sebagai negara berkembang dapat ekses likuiditas uang gorengan emang. Gitu loh, uang gorengan. Iya, itu receh gitu itu kan. yang mengakibatkan situasinya itu nggak maju-maju. Oke. Ya, jadi nggak maju-maju. Jadi mungkin sederhananya begitu penjelasannya. Nah kan Bapak tadi bilang bahwa pasar Asia lah, emerging market itu jadi tempat untuk mencari duit hedge fund asing melalui praktik goreng mekanisme pasar lah kita anggap. Nah terus sekarang kan Kementerian Keuangan sangat gencar nih mau minta itu saham-saham yang katanya gorengan, tapi sebab kata gorengan juga tuh sebenarnya dulu kan sangat dihindari oleh terutama direksi bursa zaman Pak Tito, itu sangat tabu kalau menggunakan kata saham gorengan. Dia bilang itu bukan saham gorengan, yang ada yang Bapak jelaskan tadi, manipulasi pasar. Tapi kalau kita lihat kemarin tuh Pak Mahendra malah pas pembukaan bursa perdagangan 2026 dia menyatakan memang saham quote secara resmi saham gorengan yang bakal akan mungkin ada tindakan dari dia mungkin dengan satgas, dengan peraturan. Nah berarti udah sedemikian mewabah sehingga OJK juga udah kewalahan untuk mengatasi perilaku pasar yang tidak bisa ditanggulangi tidak bisa dikendalikan OJK sendiri.
Kalau menurut saya sih kewalahan atau memang melemahkan institusinya, dua hal yang berbeda. Mohon maaf ya, gitu ya. Menurut saya dulu pernah dalam proses penanganan soal yang ya bahasa pasarnya gorengan inilah, perdagangan orang dalam. Jadi saya mengelola alert. Alert itu yang muncul dari sistem alert bursa itu dilaporkan ke Bapepam LK. Iya. Sekarang pun pasti dilaporkan ke OJK. Alert-alert itu kan ada yang diproses yang disebut dengan alert investigate. Alert investigate itu kan alert yang memenuhi pola sehingga harus dipastikan bahwa ini terjadi yang namanya transaksi bursa tertentu yang saya jelaskan tadi, manipulasi pasar maupun perdagangan orang dalam. Yang diinvestigate ini juga dilaporkan ke Bapepam. Kalau sekarang OJK. Hasil kita melakukan pemeriksaan awal terhadap yang kita duga itu juga dilaporkan ke Bapepam. Kewenangan yang ada di bursa apa? Kewenangan yang ada di bursa sampai ke level dalam bahasa hukumnya potensi indikasi perdagangan orang dalam, potensi indikasi manipulasi pasar atau digoreng. Sampai ke titik mana? Para pihak ada di broker mana? Broker. Jadi bursa, satuan pemeriksa di bursa, pemeriksa bursa transaksi bursa tertentu, dia melakukan verifikasi order ke broker. Siapa nih nasabahnya? Dia rekap. Tapi sesuai dengan undang-undang, dia tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap investor. Karena itu wewenangnya Bapepam, wewenangnya OJK. Tapi memanggil broker, itu wewenangnya bursa. Jadi yang bisa dilakukan dari bursa, dia laporkan. Ini ada potensi indikasi pelanggaran pasal 91, 92 misalnya. Yang pakai penyesatan informasi 90, perdagangan orang dalam, afiliasinya siapa saja, atas dasar apa? Atas dasar informasi yang diperoleh dari pemeriksaan broker. Diberikan ke Bapepam, LK, kalau sekarang OJK. OJK kan memproses lebih lanjut. Bisa mengulang pemeriksaan bursa, itu kewenangan dia. Ya, sama juga dengan polisi mengajukan perkara ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung boleh juga dia mengulang. Bahkan sama juga dengan Kejaksaan Agung ya, di Undang-Undang Nomor 8. Kalau polisinya nggak meriksa, Kejaksaan Agung meriksa ya boleh aja. Jadi katakan aja bursa nggak periksa. OJK, Bapepam, LK periksa. Boleh. Undang-undangnya mengatakan demikian. Ya. Nah, sekarang saya ingin menukik pertanyaan simpel aja. Dulu karena kita kena krisis moneter 98, ada banyak kasus di BPPN, euforia kita pun lagi euforia negara hukum. Yang namanya penanganan ini itu seru. Saban hari di media nanya tuh, kasus ini gimana? Bursa terbuka aja. Yang dilaporkan ke Bapepam juga alertnya terbuka aja. Bursa Efek Jakarta dulu ya. Oh iya. Melaporkan. Oh iya, melaporkan kan. Nama dari nama emitennya sampai pelakunya atau bukan nama emiten, kode saham. Oh, karena kode saham. kalau emiten pun kan belum tentu emitennya. Iya. Jadi misalnya bursa melaporkan kode saham ABCD dalam periode perdagangan tanggal segini sampai segini. Satu, dia kena alert apa? Berdasarkan pemeriksaan awal ditemui potensi indikasi penyesatan informasi, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam sesuai dengan unsur-unsur pidananya, diserahkanlah ke otoritas. Dalam hal ini Tadi yang Bapak bilang itu disampaikan Bursa Efek itu. oh iya, Bursa Efek. Memang Kok tradisi itu hilang? Apa? Tradisi itu hilang. tradisi. Bukan tradisi, pelaporan itu dihilangkan. Gini ya, sekarang saya cerita apa yang pernah saya alami deh gitu. Dulu saya kalau udah ngajuin kasus, biasa tuh saya gelar perkara. Karena kenapa? Bapepam di Undang-Undang Nomor 8 itu, Bapepam dan sekarang OJK, diberikan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil. Jadi nggak perlu polisi, Mas, jangan salah loh. Dengan KUHP sekarang kan balik lagi semua polisi kan. Nah, itu kita nggak usah loncat-loncat, Mas. Kita bahas satu-satu dulu, Mas, gitu. Undang-undang itu memberikan kewenangan kepada bursa. Memberikan kewenangan kepada Bapepam. Sekarang memberikan kewenangan ke OJK. Bahkan bukan hanya pasar modal, perbankan dan sebagainya.
Tapi karena OJK-nya nggak bekerja, diambil alih sekarang oleh Kejaksaan Agung. Makanya kemarin ada sempat ke MK itu kan, Iya. yang akhirnya bahwa tidak hanya OJK kan. Iya. Menurut saya kemunduran ini terjadi karena apa? Karena memang OJK-nya tidak melakukan litigasi. Gelar perkara itu. Enggak, bukan gelar perkaranya, litigasi. Bahwa gini loh, bahwa sekarang kita tanya deh, apa sih yang diperiksa OJK? Kan nggak ada. Kalau dalam laporannya itu Pak, OJK kalau selama 2025 itu OJK menjatuhkan 120 sanksi administratif, berarti administratif kasus pelanggaran, berarti global gitu ya. Bisa mungkin, nah itu kan berarti tidak ada satupun yang terkait dengan manipulasi pasar segala macam itu. Nah, ini jangan loncat-loncat Mas, satu-satu dulu. Saya jelasin dulu mekanismenya. Ya, mekanismenya bursa melaporkan ke Bapepam gelar perkara. Zaman dulu aja ya, bahwa yang namanya perkara itu ketika gelar perkara yang harusnya ditindaklanjuti oleh penyidikan, yang harusnya ditindaklanjuti ke peradilan, ya itu banyak masuk angin mah. Itu mah udah terjadi. Makanya orang dulu harus lebih powerful, dijadikan OJK. Karena Bapepam dulu di bawah Menteri Keuangan dan sebagainya kan. Otoritas yang lebih independen dan sebagainya. Ya saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi kritik tajam ketika ada Bapepam, di era OJK malah lebih hilang, bukan lebih baik. Ini pendapat saya. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya kesalahan terbesarnya, otoritas jasa keuangan itu lembaga litigasi. Otoritas. Jadi ketika Anda fit and proper yang dibentuk pansel oleh pemerintah, Anda bukan mencari figur yang sama Gubernur BI. Salah menurut saya. Karena OJK itu dia otoritas yang melakukan sektor mikro. Jadi artinya apa? Coba Anda cek dari OJK pertama era Mulyaman Hadad, OJK kedua era Pak Wimbo, OJK ketiga era Pak Mahendra Siregar. Saya tanya, di antara komisioner itu yang punya pengalaman litigasi yang mana? Litigasi itu apa? Litigasi itu membedah yang namanya perkara, unsur-unsur dan sebagainya. Yang mana? Terutama komisioner yang mengurusi pasar modal, asuransi, perbankan, menurut saya harus orang-orang yang punya pengalaman litigasi. Kalau ketuanya mau kayak Gubernur BI mah terserah lah, tapi terkait dengan proses pelaksanaan pemeriksaan dan sebagainya, itu kan ada hal-hal yang terkait dengan litigasi. Coba Anda lihat. Ruang litigasinya nggak ada. Sekarang saya tanya pertanyaan Anda tadi. Coba Anda lihat sekarang. Masuk ke websitenya SEC, Securities Exchange Committee di Amerika Serikat. OJK-nya Amerika Serikat, ya Bapepam lah. Ya. Anda mau lihat, gelar perkara tuh ada di webnya. Anda tadi bilang, OJK bilang ada sekian saksi administrasi. Kasus apa? Kemudian ada nggak rilisnya? Jadi Mas, saya dulu mengusulkan ketika era Bapepam, saya mengusulkan di area BJ, kita umumin aja. Seperti juga New York Stock Exchange mengumumkan di websitenya, dia hari ini mengirimkan alert apa saja ke SEC. Dia mengirimkan laporan pemeriksaan apa saja ke SEC. Ada rilisnya, ada gelar perkara, ada perkaranya apa. Sehingga publik akan mencari di SEC follow up-nya seperti apa. Karena bursa sendiri sudah mengatakan ini loh yang kena alert, ini yang kena hasil pemeriksaan. Sehingga berikutnya publik akan lihat di SEC-nya apa follow up-nya. SEC mengatakan laporan bursa yang ini tidak memenuhi unsur misalnya, tapi ada gelar perkaranya, dia akan sebutin. Saya belajar bagaimana caranya melakukan, saya bukan orang hukum loh. Ya kan? Tapi di mana saya bisa kemudian memahami tentang unsur pidana. Karena saya belajar dari websitenya SEC. Oh, front running tuh akan memenuhi pidana tuh kalau gini. Oh, order ini tuh kalau akan memenuhi gini. Saya belajar di situ dari rilis mereka. Jadi artinya apa? Bahwa otoritasnya pun mengembangkan
good governance, keterbukaan penanganan perkaranya. Nah, undang-undang pasar modal di negara manapun punya dua cara menyelesaikan kasus. Satu, out of court settlement, sanksi administratif kalau dalam bahasa undang-undang kita di pasal saya pasal 125. Ya. Court settlement. Court settlement peradilan. Coba kita lihat di Amerika Serikat, US SEC. Ketika dia menempuh sanksi administratif, pasal out of court settlement, dia katakan para pihak yang diperiksa ini mengakui salah, tapi mengajukan pasal denda. Oh, yang disebut kalau di kita unavia. Iya. Jadi artinya bukan kayak remang-remang administratif ini apa. Dan ketentuan, dan saya tanya, saya nggak tahu. Di Undang-Undang Nomor 8, soal out of court settlement ini akan ditentukan lewat peraturan pemerintah mekanismenya. Sampai saya keluar tuh belum keluar loh. Berarti ada PR juga di OJK untuk buat POJK-nya mungkin ya, Pak. Oh iya, peraturan pemerintahnya loh. Bahwa out of court settlement gini loh. Sekarang kan muncul nih Menteri Hukum dan HAM, dia lagi membuat undang-undang untuk damai koruptor. Kurang lebih itu tuh pasal itu tuh terkait out of court settlement ini. Ada beberapa contoh. Saya pernah studi banding soal ini. Out of court settlement kalau di Amerika Serikat, wewenang penuhnya ada di SEC. SEC menentukan berarti kerugian negara berapa, dia membuat pidananya berapa, plus denda berapa, dan orang ini diumumkan, orang ini memenuhi loh pidana, tapi dia membayar dendanya. Bukan nggak diumumin. Ada yang disebut dengan database blacklist. Makanya kan kemarin orang sempat bergunjing saja kan ketika ada seseorang yang punya nama, tahu-tahu tidak keluar fit and propernya dari OJK. Orang bergunjing kan? Coba kalau kita memang ada semacam kayak di Amerika Serikat, di Korea Selatan, database orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran, tapi pernah membayar denda, bukan berarti orang kalau udah masuk sini nggak akan masuk mas dalam fit and proper dan sebagainya. Kalau ini kan kita remang-remang, oh si itu tuh dulu waktu ngelola ini, kan gitu kan. Ya kan? Jadi artinya sanksi administratif satu ganti denda, dua sanksi sosial. Sanksi sosial masuk ke dalam pengumuman. Tapi US SEC misalnya Madoff yang kasus 2008, dia lebih memilih court settlement. Dia ajukanlah ke jampitsusnya dia. Namanya New York Special Attorney di New York. Kasus ini lewat pengadilan aja. Nah, kalau lewat pengadilan ya kayak Madoff itu dihukum berapa lama. Tapi yang ingin saya utarakan, good governance-nya apa? Kasusnya dikatakan, kalaupun tidak memenuhi unsur, orang bisa baca. Oh memang sudah diperiksa, nggak memenuhi unsur. Ketika memenuhi unsur, oh ternyata ada pasal perdamaian. Tapi ada sanksi sosialnya, orangnya diumumin kan. Dendanya diutarakan. Saya ambil contoh, saya pernah membaca satu kasus di SEC ketika saya dulu lagi coba cari. Ada satu bocah mas, ya kan, anak masih di bawah umur. Dia ngerjain bandar lah, ngerjain market maker. Ya, dia berpola seolah-olah dia itu kayak pengelola fund besar. Nipu. Menang nih anak nih. Ya kan? Karena masih di bawah umur, pemeriksaannya menyertakan orang tuanya. Dalam rilis SEC yang saya baca itu, orang tuanya bilang, anak saya berbakat. Jadi, saya bayar aja dendanya. Itu aja bisa begitu loh mas. Jadi sampai kenapa orang tuanya mengatakan, dan karena di bawah umur tidak diumumkan nama anaknya, yang diumumkan nama bapaknya. Dan diumumkan dalam rilis itu bapaknya yang membayar denda. Ya. Jadi gitu, itu bagian dari transparansi. Itu penataan, itu sebetulnya yang diperlukan oleh kita terkait dengan OJK, baik di pasar modal, di perbankan maupun di asuransi.
Maka sampai Menkyu Purbaya ini berkali-kali ngomong soal saham gorengan harus di. Oh ya, soal itu saya setuju sama Purbaya. Jadi kalau sekarang Pak Mahendra mengatakan kewalahan, bedakan antara kewalahan sama tidak pernah mereform institusi loh. Nggak yang ngomong kewalahan saya tadi, tapi ketika dia udah ngomong gorengan itu seperti bingung kan? Karena menurut saya, mohon maaf nih, ya seperti saya bilang tadi, dan gini loh, ya, ketika OJK itu undang-undangnya keluar pertama kali, kan dia menjadi kewenangan penyidiknya tidak hanya di pasar modal, tapi perbankan dan asuransi. Itu ngambil juga pekerjaannya Bareskrim loh, terutama terkait perbankan, asuransi, dan sebagainya. Anda boleh cek di websitenya OJK. Ketika OJK pertama, eranya Mulyaman, kan ketua OJK-nya Mulyaman. Itu ada MOU sama Kapolri Sutarman. Sutarman kalau nggak salah Kapolrinya. Cek aja di website OJK. Bahwa OJK kemudian menyerahkan fungsi penyidikan itu berdasarkan undang-undang ada di OJK, tapi menyerahkan fungsi staffingnya itu di kepolisian. Berarti kan orang-orang kepolisian ex officio di OJK. Kemana larinya orang-orang OJK yang dulu pernah mendapatkan penyidik? Ya kemana-mana, udah nggak ngerjain penyidikan lagi. Mohon maaf gitu. Mohon maaf nih. Ketika fungsi penyidikannya adalah ditempatkan dari polisi, apakah komisioner OJK bisa punya leadership terhadap polisi itu? Leadership bisa misalnya gelar perkara. Kalau dia nggak ngerti litigasinya, Anda akan gelar perkara nggak? Nah, Undang-Undang P2SK menurut saya, ini yang versi 2023 ya, bukan versi revisi kemarin loh. Undang-Undang P2SK 2023, semangatnya dari lapangan Banteng, loh ini kok kayaknya lebih mundur ketika masih disupervisi oleh Menteri Keuangan dalam penanganan hukumnya. Diberikan penguatan tentang penyidikan tadi. Ini yang kemudian digugat kan? Dan kemudian bukan hanya OJK yang boleh, Kejaksaan Agung dan polisi. Ya, tapi kan OJK-nya sendiri juga memang kayaknya ya udahlah, bola panas deh, sana aja deh. Ini Mas, menjadi banyak teman-teman di pasar modal bilang ke saya, jangan dikit-dikit Kejagung ini korupsi, terutama waktu Jiwasraya. Waktu Jiwasraya, banyak teman-teman dari capital market datang ke saya, Yan, coba dong, jangan dikit-dikit sama Kejagung ini. Masa diblokir semua? Nggak ngerti nih jaksanya nih tentang pemeriksaan pasar modal. Saya jawab sama teman-teman di pasar modal, kenapa sih itu nggak tegur OJK? Ini kan harusnya OJK yang tanganin dong. Karena OJK nggak tanganin, ditanganin sama Kejaksaan Agung. Ini kan yang ingin dinormalisasi oleh Undang-Undang P2SK tahun 2023. Agar di OJK saja. Tapi ya karena lemah. Makanya disentil lagi sama Pak Purbaya. Iya, jadi menurut saya, ya, janji konstitusinya dengan OJK yang lebih kuat itu menjadi tidak lebih kuat. Nah, mungkin di situ ya akhirnya lapangan Banteng, mungkin Kementerian Keuangan ngelihatnya, waduh, kalau kayak gini ceritanya perlu disupervisi lagi. Ya kan? Akhirnya Undang-Undang P2SK yang berdasarkan revisi setelah dari MK kemarin, itu kan memberikan ruang yang besar terhadap lapangan Banteng, Kementerian Keuangan, terhadap OJK dan BI. Ya kan? Ini kalau kita kembali ke koridor semangat reformasi, ini mundur ke belakang loh. Tapi pertanyaan saya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau menurut saya ya memang reform institusinya nggak berjalan. Sekarang saya coba tanya, GoTo deh. Ya, bukan soal GoTo itu mesti salah, tidak. Tapi sebagai otoritas, Anda harus memastikan apakah transaksi afiliasi ini menimbulkan transaksi benturan konflik kepentingan. Karena afiliasi boleh loh Mas, sepanjang tidak menimbulkan transaksi benturan konflik kepentingan.
untuk bisa seperti ini. Kan yang punya wewenang kan OJK. Bukan diem aja kayak sekarang gitu loh, diem aja meneng wae gitu loh. Kalau kata orang kan diem gitu loh. Ya kan, terus kemudian ada aksi korporasi apa, diem gitu loh. Itu salah satu contoh nyata menurut saya. Contoh nyata yang harusnya OJK tuh melakukan gelar perkara publik. Ini loh, betul si A dan si B afiliasi. Tapi berdasarkan pemeriksaan kita, transaksi benturan konflik kepentingan terjadi. Kan itu kan proses kredibilitas. Karena tidak ada kredibilitas seperti itu, nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang diperiksa. Begitu ada muncul kerugian negara, Kejaksaan Agung ngambil, kayak Jiwasraya dan sebagainya. Udah gitu panik sendiri. Jadi kalau menurut saya sih, ya begitu kondisinya. Ketika Pak Purbaya mengatakan, iya kan yang kemarin soal gorengnya itu Pak Purbaya berkali-kali. Jadi sebenarnya bukan Pak Purbaya itu bukan tidak seperti enggan memberikan insentif perpajakan karena memang dia lagi butuh, tapi memang kondisinya memang perlu disupervisi lagi OJK ini untuk legitasi terutama untuk saham mungkin manipulasi pasar. Ya kalau saya sih mungkin lebih jelas bahasanya daripada Pak Purbaya ya. Saya kan bilang bahwa OJK ngapain aja sih? Gitu loh. Minimal kita punya step forward gitu, maju ke depan. Sekarang saya tanya deh, bursa deh, ngumumin nggak alert-alertnya? Nggak ada sih. Ini mundur loh menurut saya loh, jangan salah loh, ini mundur loh. Sekarang saya tanya deh gitu, sebetulnya apa sih yang diajukan oleh bursa ke OJK tentang kasus-kasus? Nggak ada yang tahu kan? Berarti kan tidak ada keterbukaan kan? Dulu saya karena dulu lagi euforia penegakan hukum kan, nggak ini kan dikejar-kejar sama wartawan tiap hari Jumat, sehingga saya harus buat ke direksi, ini Pak kasusnya, dia konferensi pers mingguan kan, bahwa ini kasus-kasus segala macam. Kemudian di Bapepam juga ada ininya, kan ini setback mas. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya kepada Pak Yanuar ya. Sebentar lagi ulang tahun ya Pak ya, atau di bulan ini juga. Ya, Kebetulan kita bulannya sama ulang tahunnya. Iya, sama-sama deh ya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan juga lancar rezekinya. Amin. Dan Sama-sama. juga terima kasih banyak ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Buat teman-teman juga jangan lupa boleh tanya di bawah ini. Nah, teman-teman boleh tanya di mana, kapanpun dan siapapun boleh tanya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lanjut bekerja. Ya.